Suatu malam di tengah ibu kota, hujan turun dengan derasnya. Seorang dokter muda sedang berjaga malam di salah satu rumah sakit. Tiba-tiba datang seorang nenek tua dengan baju yang terlihat lusuh dan kurang terurus. Juga terlihat dari raut mukanya bahwa ia sedang dalam keadaan yang kurang sehat. Dia ditemani seorang lelaki parubaya di sebelahnya. Dokter itu pun mendekatinya dan bertanya padanya tentang apa yang terjadi dengannya. Si nenek menjawab, "Aku yakin kadar gula darahku sedang tinggi." Kemudian dokter memeriksanya dengan sangat tenang sambil tersenyum. Tiba-tiba terdengar bunyi ponsel dari lelaki parubaya tersebut. Lalu ia memohon izin untuk menjawabnya sambil keluar ruangan. Saat ia datang lagi, terlihat kesedihan yang amat sangat dari raut wajahnya. Juga terlihat tetesan air matanya. Akan tetapi, ia tidak berbicara sepatah kata pun. Lalu si lelaki bertanya akan kondisi si nenek. Dokter muda itu pun menjawab bahwa si nenek membutuhkan perawatan yang amat sangat dan ia membutuhkan insulin. Akan tetapi, ketersediaannya terbatas di rumah sakit tersebut. Lelaki itu pun berkata, "Sebentar, aku akan pergi ke apotek untuk membawakannya insulin." Si nenek pun berkata padanya, "Sudah, Nak, tidak perlu. Malam ini hujan turun sangat deras. Aku tidak mau merepotkanmu." "Kesehatanmu lebih penting, Bu," jawab si lelaki. Saat lelaki itu hendak pergi, sang dokter berkata pada si nenek, "Itu sudah kewajibannya sebagai seorang anak, Bu." Si nenek menjawab, "Aku bukan ibunya, Nak. Aku memang ingin pergi ke rumah sakit ini. Berhubung uangku pas-pasan, akhirnya aku memilih untuk berjalan kaki saja." Di tengah jalan, lelaki itu menghampiriku dengan mobilnya dan mengantarkanku ke sini. Bahkan ia juga yang membayarkan biaya obat dan segalanya padaku. Selang beberapa menit, tibalah si lelaki itu dengan membawa insulin di tangannya. Tiba-tiba, ponselnya berbunyi lagi, kemudian ia memohon izin untuk menjawab telepon keluar ruangan. Saat ia masuk, terlihat dari raut wajahnya akan kegembiraan yang sangat. Seraya berkata, "Alhamdulillah, Alhamdulillah, terima kasih Tuhanku." Sang dokter pun mendekatinya dan bertanya, "Apa maksud dari semua ini? Sebelum ini kamu keluar ruangan dan masuk dalam keadaan sedih. Sekarang justru kamu bergembira. Ada apa?" Lelaki itu pun menjawab, "Aku bekerja di kota ini dan istriku tinggal di kota sebelah. Dia baru saja hamil selang 7 tahun pernikahan kami. Hari ini adalah hari di mana ia akan melahirkan. Telepon pertama mengabarkan bahwa ia dalam keadaan sekarat dan membutuhkan tambahan darah. Padahal di rumah sakit tidak ada stok darah lagi. Saat aku pergi untuk membeli insulin, di tengah perjalanan aku berdoa kepada Allah dengan bertawasul akan amalku, yaitu menolong si nenek tua ini. Saat aku tiba-tiba telepon kedua mengabarkan bahwa istriku dalam keadaan sehat walafiat, baik ibunya maupun bayinya. Alhamdulillah." Dokter itu pun terharu dan meneteskan air mata, lalu berkata, "Segala kebaikan yang telah kau berikan kepada orang lain, pasti kebaikan itu akan datang kepadamu juga. Sungguh benar yang Rasulullah pernah sabdakan, barang siapa meringankan dari seorang mukmin salah satu kesusahan hidupnya di dunia, niscaya Allah akan meringankan salah satu kesusahan hidupnya pada hari kiamat. Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, niscaya Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya." يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون.
sebuah sekolah khusus putri pergi untuk study tour ke sebuah museum. Semua murid sibuk mengabadikan momen berharga itu dengan berfoto-foto, menuliskannya dalam buku, dan lain-lain. Akan tetapi, ada salah seorang murid yang bermain terlalu jauh. Sampai-sampai saat waktu pulang tiba, ia malah tertinggal. Ia berlari sekencang-kencangnya sambil berteriak. Namun naas, tak satupun orang mendengarnya. Murid ini kemudian berjalan ke sana kemari sambil menangis. Saat malam tiba, ia mendengar suara serigala yang saling bersahutan. Ia pun semakin ketakutan. Saat kejadian itu, tiba-tiba terlihat olehnya sebuah gubuk yang kumuh dengan lampu menyala di dalamnya. Lalu ia menghampiri gubuk itu dengan perasaan senang. Ternyata gubuk kumuh itu dihuni oleh seorang pemuda yang miskin. Lalu si murid menceritakan apa yang terjadi padanya. Kemudian pemuda itu berkata kepadanya, "Baiklah, kamu bisa tinggal di sini malam ini. Besok pagi, aku akan pergi untuk mencari pertolongan. Tidurlah di dalam kamar. Aku akan tidur di bawah karpet saja." Murid ini sangat cantik, juga dari keluarga yang kaya. Ia sering bermimpi untuk mendapatkan suami yang baik akhlaknya, juga agamanya. Malam itu, si murid tidak bisa tidur karena ketakutan. Ia melihat si pemuda itu bolak-balik ke sebuah lilin, membaca buku, lalu kembali lagi ke lilin, sampai-sampai si murid menganggap bahwa pemuda itu adalah jin. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. Keesokan harinya, si pemuda itu memesankan bis untuk si murid. Kemudian si murid tersebut pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, murid itu menceritakan kisahnya. Lalu ayahnya berkata padanya bahwa ia ingin menemui pemuda itu. Maka bertemulah sang ayah dari si murid tersebut dengan si pemuda itu di suatu tempat. Si ayah melihat tangan pemuda tersebut dibalut sebuah perban. Lantas ia bertanya, "Ada apa dengan tanganmu?" "Tanganku seperti ini karena belum lama ini ada seorang perempuan datang ke rumahku dan ia menginap di rumahku juga. Lalu setan datang padaku dan menggodaku. Aku segera mengambil mushaf untuk menjauhkan godaan setan itu. Ternyata setan itu kembali lagi padaku. Aku pun berinisiatif untuk membakar jariku dengan api lilin agar aku mengingat akan azab Allah. Akan tetapi setelah satu jariku terbakar, setan itu masih kembali padaku. Dan aku terus membakar jari-jariku hingga kelima jariku terbakar semua. Seperti yang engkau lihat sekarang ini." Jawab si pemuda. "Datanglah ke rumahku," kata si ayah. Sesampainya mereka di rumah, si ayah memperlihatkan putrinya. Dan ia berkata pada si pemuda, "Tahukah kamu siapa dia?" "Ya, perempuan ini datang ke rumahku waktu itu," jawab si pemuda. "Sekarang dia adalah istrimu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya kamu tidak akan meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, kecuali Allah pasti akan menggantinya dengan sesuatu yang halal." Jawab sang ayah. Seketika itu pemuda tersebut langsung sujud syukur kepada Allah karena ia telah menggantikan sesuatu yang haram dengan yang halal padanya. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Kisah ini pernah diceritakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Miftah Darus Sa'adah. Saat itu, Ibnu Qayyim duduk di bawah naungan pohon. Seketika, ia melihat seekor semut kecil berjalan di sampingnya hingga mendekati sebuah sayap belalang. Semut kecil itu ingin membawanya sendiri. Tetapi, ia kesulitan karena sayap belalang itu sangat berat. Semut kecil itu pun mencari bantuan dengan mendatangi kampung semut di bawah tanah. Saat ia datang bersama segerombolan semut yang banyak, Ibnu Qayyim mengangkat sayap itu.
Maka semua semut keheranan. Segerombolan semut itu pulang ke kampungnya. Tinggal si semut kecil itu yang masih mencari-cari di mana sayap itu. Di saat semut itu mencari-cari, Ibnu Qayyim menaruh kembali sayap itu. Semut kecil itu pun kembali lagi ke kelompoknya. Tetapi yang keluar lebih sedikit dari sebelumnya. Saat semua semut itu datang lagi, Ibnu Qayyim mengambil lagi sayap itu. Dan semua semut keheranan kembali. Semua pulang lagi dan tinggal si semut kecil yang mencari-cari di mana sayap itu. Saat ia mencari, Ibnu Qayyim kembali menaruh sayap belalang itu. Kemudian semut kecil itu memanggil teman-temannya kembali. Tetapi jauh lebih sedikit yang datang daripada yang sebelumnya. Saat semuanya datang kembali, Ibnu Qayyim mengambil sayap belalang itu kembali. Maka terlihat bahwa semut-semut itu marah. Hingga mereka menyerbu semut kecil itu hingga tewas. Saat semut kecil itu tewas, Ibnu Qayyim menaruh kembali sayap belalang itu. Dan terlihat adanya penyesalan pada diri segerombolan semut-semut itu. Ibnu Qayyim sangat tertegun dan bersedih. Lalu ia pergi mendatangi Ibnu Taimiyah dan menceritakan kisahnya tersebut. Ibnu Taimiyah berkata padanya, "Untukmu, semoga Allah mengampunimu. Dan janganlah mengulanginya lagi. Dan untuk apa yang kamu ceritakan tadi? Maha suci zat yang telah mengajarkan kepada seekor semut akan balasan sebuah kebohongan dan jeleknya sifat bohong. Sampai-sampai serangga kecil ini mengingkari sifat buruk. Mereka pun menghukum pelakunya, juga menjunjung sifat-sifat terpuji. Dan itu semua adalah fitrah yang Allah berikan kepada mereka." Lalu ia membacakan sebuah ayat. "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan dekatilah orang-orang yang jujur. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما